Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Baik, juga Ibu. baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat, Ibu baik, Bu. Gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, dalam pembelajaran simulasi digital hari ini, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mari, Aris, untuk memulai doa. Ketua kelasnya. Pak Arisnya tadi lagi ke toilet katanya, Bu. Oke, wakil ketuanya Pak Faisal. Rahmat, Bu, wakil ketuanya. Ayo Pak Rahmat. Bu. Jadi ditunjuk-tunjuk ini. Ya, Oke, Ibu baik, tunjuk saja. boleh saya memulai. Oke, terima Baik, kasih. untuk teman-temanku semua sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, teman-teman. Oke, selesai. Terima kasih. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih untuk Rahmat. Baik, Ibu akan share materinya dulu. Di sini Bu punya motivasi belajar juga. Nah, motivasi belajarnya itu tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh. Akal terus bertumbuh selama kita hidup. Jadi intinya tidak ada kita berhenti untuk belajar. Selalu belajar. Yang tua, yang muda tetap belajar untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, setelah melakukan kegiatan praktik pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan operator aritmatika dan fungsi operator aritmatika dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan praktik pembelajaran, peserta didik dapat menentukan fungsi logika, VLOOKUP, dan HLOOKUP dengan benar. Setelah itu, setelah melakukan kegiatan praktik, peserta didik dapat menggunakan operasi perhitungan logika dan operasi perhitungan data dengan tepat. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan praktik, diharapkan peserta didik dapat penggabungan fungsi logika if, VLOOKUP, dan HLOOKUP dengan benar. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan praktik, diharapkan peserta didik dapat melakukan mengolah angka dengan tepat. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan praktik, diharapkan peserta didik dapat menampilkan pemrosesan data. Nah, perhatikan di sini ada semangkuk bakso dengan harga 7.000. Nah, di sini ada 3 mangkok. Berapakah yang akan dibeli? 21.000, Bu. Iya, benar sekali. 21.000 karena di sini satu mangkoknya harganya 7.000 dan dikali 3 jadi 21.000. Nah, selanjutnya itu ada 49.000. Berapa mangkok bakso yang didapat di sini? Tujuh Yang lain? mangkok, Bu. 7 ya. Oke, Iya, Bu. di sini 7 mangkok bakso. Nah, di sini kita belajar apa sih hubungannya belajar aritmatika itu dengan mangkok dengan bakso ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit juga tentang hubungannya dari pelajaran ini. Selanjutnya itu ada lagi tabel
ada sebuah tabel dengan nama barang dan harga. Nah, di sini ditanya Rahmat main ada game, berapa Bu. total jumlah, ya, Rahmat main game. Rahmat. Ya, Di sini Bu. lihat ada berapa total jumlah barang yang harus dibeli. Nah, di sini kalau dilihat di sini ada jumlah barang yang kita beli itu ada 4. Dan selanjutnya, nah berapa total biaya keseluruhan harga barang? Di sini kita jumlahkan berarti harganya itu dengan 9.000 penjumlahan dari harga ini semua. Nah, kalau yang total ini ya, pena nama barangnya ini, jumlah barang yang harus dibeli. Selanjutnya lagi ada lagi tabel nilai. Di sini ada tabel nilai dengan nama Novel, Dini, Putri, dan Wawan dengan nilainya 70. Untuk Novel, Dini 60, Putri 80, dan Wawan 90. Nah, di sini kita lihat nilai berapa yang paling tinggi, yaitu nilai 90. Berapa nilai yang paling rendah? Yaitu nilai si Dini, 60. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, dari daftar ini, kembali. Maaf. Ya, maaf, saya salah ini. Nah, di sini ya, tadi apa hubungannya semangkok bakso ini? Kalau di dalam matematikanya ini kita kan tinggal kalikan. Nah, tetapi kalau di hubungan pada Excel, kita menggunakan rumus dari penjumlahan, pengurangan itu menggunakan operasi aritmatika yang ada di Excel. Contohnya ini. Nah, operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Bagaimana cara penggunaannya itu? Penggunaannya itu untuk di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Diawali dengan sama dengan. Nah, di sini sebelumnya juga kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan dari sel-sel ini. Nah, di sini untuk pencariannya itu, misalnya untuk penjumlahan, berarti kita awali dengan sama dengan ditambah dengan C4. Data 1 ini ditambah dengan data 2. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan itu seperti itu juga di data 1 dikurang dengan data 2-nya. Nah, di situ dapat hasilnya. Selanjutnya untuk perkalian juga seperti itu, sama dengan sel B4. Ya, sel B4 ditambah C6 di sini ya. Nah, selanjutnya juga seperti itu untuk pembagian. Di sini juga ada lagi fungsi rumus dari dasar Microsoft Excel. Rumus-rumusnya itu untuk dasar Excel itu ada count, sum, average, max, dan min. Nah, count itu apa? Itu untuk menghitung jumlah, dari data yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Nah, fungsi count itu fungsi count di Microsoft Excel digunakan untuk mencari jumlah total data yang ada pada rank tertentu. Bentuk penulisannya adalah count dalam kurung sel awal ditambah sel akhir. Maksudnya itu di sini diawali dengan sama dengan, jangan lupa diawali dengan sama dengan count, buka kurung, ambil datanya dari sel B4 sampai dengan B7 ini. Nah, disitulah terdapat jumlah dari data yang kita cari nantinya. Sum, apa itu sum?
Sum itu juga digunakan untuk menjumlahkan isi data yang ada pada range tertentu. Bentuk penulisannya untuk sum itu sama Microsoft Excel-nya. Sama dengan sum sel awal sampai dengan sel akhir. Maksudnya itu dari mana? Dari awalnya yang kita gunakan ditarik dengan sampai yang akhirnya. Itu di sini sum sama dengan sum buka kurung dari sel B4 sampai B7. Selanjutnya juga dengan average. Apa itu average? Average ini untuk mencari mencari nilai rata-rata. Misalnya di sini kita gunakan rumusnya sama dengan average sel awal sampai sel akhir. Di sini B4 sampai dengan B7. Nah, disinilah sudah disinilah dapat nilainya. Sama juga untuk mencari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi itu sama, yang penting intinya kita tidak boleh lupa dari misalnya untuk mencari nilai tertinggi berarti kita menggunakan formulanya sama dengan max atau di buka kurung sel awal sampai dengan sel akhir. Nah, di sini lagi contoh ya, bisa digunakan B4 sampai ke B7. Ini hasilnya. Dan selanjutnya itu ada juga dengan min. Min juga seperti itu ya. Untuk min itu untuk apa? Untuk mencari nilai terendah. Misalnya itu penulisannya sama dengan min, buka kurung, sel awal sampai dengan sel akhir. Begitu dapatlah hasilnya. Nah, tadi sekali lagi jelaskan sedikit lagi. Kenapa? Apa hubungannya tadi semangkok bakso dengan tabel-tabel data tadi. Nah, intinya kalau kamu misalnya untuk pengerjaan kalau data sedikit mungkin kamu bisa dengan manual, tetapi kalau untuk data yang banyak kamu bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah kamu dalam pembelajaran ini. Oke. Sebelum untuk mengerjakan LKPD ada yang mau ditanyakan? Ya ada Bu, udah jelas Ibu. Ada yang lain? Terima kasih Didin. Ada yang lain? Izin tanya Bu. Baik. Itu teh aplikasinya pakai aplikasi apa? Oh, untuk perhitungan ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oh gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang lain? Ibu, kalau aplikasinya bisa dipakai di HP, tidak? Bisa menggunakan WPS Excel ada, yang online juga ada. Untuk kalau pembelajaran yang offline kita masih menggunakan di Microsoft Office-nya. Apalagi yang punya laptop ya lebih mempermudah, lebih luas untuk menggunakannya. Kalau hambatannya kalau yang online di Android juga bisa, cuma kan terhambatnya dengan pakai data ya. Tuh. Ada yang lain? Ibu, tadi fungsi titik 2 untuk apa, Bu? Titik 2 kalau untuk penjumlahan ini itu menandakan sampai dengan, misalnya dari sel awalnya itu misalnya di B4, titik 2 itu menandakan sampai ke sel akhirnya. Gitu. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang saya mengerti. Berarti Bu, kalau untuk fungsi bagi pakai karakter apa Bu? Kalau titik 2-nya hanya untuk apa itu? Kalau bagi itu menggunakan di sini Ibu tadi jelaskan juga ya. Untuk bagi itu operasi aritmatikanya digunakan per yang pembagian di dalam Excel. Nggak merhatiin kamu mah. Tadi udah dibahas sama Ibu. Tadi bingung. Ada titik 2 juga, ada per juga. Iya. Kan biasanya titik 2 untuk bagi. Iya, kalau untuk di Excel, untuk sintaksnya di Excel itu, kalau untuk per itu tuh perhitungan pembagian. Nah, kalau perkalian itu tanda bintang, bukan X ya. Iya Bu. Paham Bu. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Sudah, Bu. Sekarang kami sudah tercerahkan. Oke, baiklah. Di sini Ibu sudah mengirimkan data LKPD di via grup di WhatsApp. Di sini ada LKPD yang kita harus kerjakan. Nanti kamu kumpul lagi melalui Google Form ya.
dikerjakan. Nah, di sini bentuk LKPD-nya. Nanti diisi ya namanya, nama kamu dan alamatnya. Di sini nggak kelihatan ya. Nah, di sini. Nah, di situ juga Nanti ada dibagiin aja Bu di grup. ya sudah dibagikan di grup, sudah dimasukkan di dalam grup ya. Di situ sudah jelas sekali untuk langkah-langkah kerjanya. Ada soal yang harus kamu kerjakan. Untuk perhitungan dari perhitungannya sudah jelas sekali di situ langkah-langkahnya, cara memasukkan Excel-nya untuk perhitungan. Pokoknya kamu harus baca ya untuk langkah-langkah kerjanya. Ibu kasih waktu 30 menit. Bagaimana? Terlalu sedikit waktunya atau bagaimana? Udah Bu, cukup. Oke, Ibu. Kita Ibu coba dulu, Bu. Siap. Oke, dikerjakan ya. Ibu tunggu. Iya Bu. Dalam Saya waktu sudah 30 selesai menit. Bu. Oke, terima kasih Cipta. Nanti kita presentasikan ya. Nanti Ibu juga akan tunjuk satu-satu untuk hasilnya. Tapi hasil yang dikerjakan di LKPD ini harus dikumpul ya melalui Google Form yang Ibu kirim linknya. Iya Iya, Bu. Ibu. Saya sudah Oke. kirim Bu. Siap, terima kasih. Oke, yang lain? Tadi Imam ngopiin punya saya Bu. Tidak Itu boleh, kan harus dalam bentuk usaha. iya. Harus Yang penting kamu bisa ikhtiar. mencari, biar kamu bisa tahu kemampuan kamu sendiri. Iya. Oke, sudah selesai semua? Di sini Udah, saya akan tadi Bu. tadi Cipta pakai itu Bu, nanti kuotana saya Bu, jadi saya niron. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, atuh Imam, kamu teh. Iya, kamu Iya. teh Oh orang iya, mana mohon sih? maaf. Saya cinta budaya Bu. Oke, terima kasih. Ya, sekarang saya akan tunjukkan tugas ya. Saya mau presentasikan, nanti saya tunjuk namanya satu-satu. Ya, dijawab ya. Jangan saya ya Bu ya. Oke. Saya boleh Bu. Bu, udah bel istirahat Bu. Belum Risa, ini masih waktunya masih banyak sekali ini. Ayo, di sini saya akan saya akan tunjukkan ya. Saya panggil masanya satu-satu untuk menjawab hasil ini. Oke, Ihsan. Iya Bu. Oke, bagaimana ini untuk yang total nilai? Bu? Ya, bagaimana ini untuk rumusnya ini? Iya, itu sama dengan SAM C. Sama dengan SAM. Dari mana ke mana dia? C7 ya Bu. Ya, sampai? Titik 2 I7. Oke, kalau prakteknya langsung kamu bisa tinggal drag ya. Kamu tinggal drag sampai ke I7. Oke, tutup kurung dengan enter. Oke. Jadi saya diketik. Oke, selanjutnya untuk nilai rata-rata. Risa, untuk nilai rata-ratanya. Oke, di sini bisa ya. Untuk kalau di Excel ini hanya satu saja rumus yang tepat. Di sini kamu bisa tinggal drag saja. Tinggal drag, langsung otomatis nilainya. Ya. Oh, gampang ya Bu ya, jadi tidak usah mengulang ya. Iya, jadi di sini Excel ini gunanya untuk mempermudah kita. Sekarang untuk nilai rata-rata. Ayo, Risa, bagaimana? Bu, apa ya? Lupa ya, kalau nggak salah average ya Bu ya? Iya, baru bagaimana? Diawali dengan bagaimana ini? Sama dengan Baru. pakai V ya Bu ya, jangan pakai P. Kalau pakai P itu kalau di Sunda peyem. Oke, baru. Lalu apa ini? H, B, C, Kurung. D, E, F, G, H, I, J. Ya. J7 Bu. J7 Sampai ke bawah. dari oke, sampai ya. Oke, tidak tutup kurung. Enter. Ya.
Sudah dapat nilai rata-ratanya. Tarik. Terima kasih Risa. Oke, sekarang untuk Ih, jagoan nih. Yang udah boleh pulang. untuk Imam. Untuk mencari Siap. nilai tertinggi bagaimana tadi? Rumusnya max ya, sama dengan Ya, sama dengan MAX 616 itu udah kurung dilihat. buka J7.2 J11 kurung Oke, tutup. benar. Ya, Ya, betul sekali. Ore. Dapat nilai tertingginya ya, nilai tertinggi dari 616. Kalau di sini memang kita bisa saja masuk ke angkanya itu ya, tinggal kita hitung 616. Tapi kalau datanya banyak kan kita tidak ribet gitu untuk mencari Iya, nilainya. Bu, Bu. izin nanya Bu, kok J12 nggak masuk Bu? J12 kan di sini hasil dari rata-rata. Yang dicari yaitu untuk nilai si Asep sampai si Gunawan. Oh Kan untuk iya, nilai iya. rata-rata. Ih, kamu Iya, mah iya. nggak merhatiin. Nggak Oke. nampak soalnya kirain itu semuanya juga. Berarti Bu nilai terendahnya cukup sampai J11 Sampai ya? iya, sampai J11 saja. Oke Bu, paham Bu, paham Bu. Ih, Faisal mah nanya mulu. Iya, tamah yang nilainya gede, tamah. Caper, caper. Kan malu Oke. bertanya sisa di jalan. Oke, sekarang coba Faisal yang untuk mencari nilai terendah. Ibu, gampang ini Bu. Sama dengan min buka kurung J7.2 J11. Oke, ya sudah mulai 602, bisa ya. 601 ya, benar. 601. Nah, sekarang untuk jumlah siswa. Doni, coba. Aduh, Ada dong. saya kurang mengerti, Bu. Dari tadi saya Padahal, sudah perhatikan jadi si Doni itu buka warnet Bu di rumahnya. Bagaimana ini? Apa yang kurang paham ini, Doni? Pak Rahmat ganggu-ganggu saya ini. Dia ganggu saya terus jadi. Dan saya tidak Ayo. bisa bagus. Tadi untuk jumlah siswa bagaimana untuk perhitungannya? Jumlah siswa ya, Bu. Untuk mencari jumlah ya, bukan mencari total nilainya. Oh. Berarti ada 5 orang, Bu. Berarti tapi menggunakan rumusnya bagaimana? Itu Bu yang masalahnya, Bu. Saya tidak Ayo mengerti, coba. Bu. Ada yang bisa bantu Doni? Saya Bu. Itu Rahmatu, Bu. Oke, Rahmat. Tuh, ayo. Sama dengan count Ya. dari J7 sampai J11 Ibu. Oke, terima kasih. Semua sudah bisa ya. Oh, Oke. begitu ya. Waduh. Ya, di sini berarti sudah bisa ya. Berarti nanti tugasnya, semoga nanti tugasnya tuntas semua nilainya. Ya, Bu, Bu. nanti saya belajar di rumah Bu. Saya udah beli laptop baru Bu. Jadi nanti saya coba-coba ya Bu ya. Oke, udah banyak belajar. Sombong, pamer. Sombong. Oke, nah Ibu stop share ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari materinya tadi, ada yang mau tanya? Boleh nggak, Bu? Bagaimana? Untuk nulisnya boleh huruf besar huruf kecil nggak Bu? Ya, bisa saja. Tidak Bisa saja mempengaruhi ya. kok ya. Tidak mempengaruhi. Kalau pakai rumus cinta boleh, Bu. Itu yang kawan Bu gak paham Bu. Yang kaun, Nyangkanya- yang kon. ya, Oke, nyangkanya sekarang. tadi Asep tambah Budi jadi Asep Budi. Tadinya saya nyangkanya kayak gitu Ibu. Bagaimana? Menggiranya tadi kan untuk absennya ada Asep sama Budi. Kemudian Oh. Ibu suruh jumlahin. Untuk Nyangkanya yang dia totalnya jadi Asep Budi. yang mana? Jumlah awal. Yang tadi Jugnis. Yang di presentasinya ya, Ya, yang presentasi Ibu. untuk mencari untuk penilaian apa? Yang terakhir yang jumlah siswa Ibu. Kaun. Ya.
Tadi kan Bu di situ nama ya, yang count itu nama. Nama barang. Iya kan Iya di nama. sini. Tadi kan namanya Asep Budi. Asep apa gitu sama Budi yang kedua. Terus Ibu suruh jumlahin. Saya kira namanya yang dijumlahin Oh kan. bukan nama, jumlah barangnya itu seperti ini ya. Ini kan barang, ini kan 1, 2, 3, 4 barang yang dihitung kan misalnya banyak barang. Kalau cuma 4 ini aja kan kita masih bisa nebak ya cuma 4. Tetapi kalau banyak data itu kan kita tidak tahu datanya apa saja. Di situ kita jumlahkan, tinggal menjumlahkan barang yang kita punya begitu. Perhitungan barangnya, jumlah barangnya, bukan untuk namanya atau apa tidak. Oh iya Ibu, makasih. Udah Ibu. dijelasin. Oke, untuk materi hari ini kita selesai. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Wah. jelas Bu, saya Murid-murid Ibu tercerahkan. sudah tua semua ya. Jelas sekali Bu. Oke, dari pembelajaran ini ada yang bisa membantu Ibu untuk memberi kesimpulan pelajaran hari ini? Kesimpulannya Bu, Baik, mari. Apa itu Cipta? iya, mungkin aplikasi Microsoft Excel ini bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari Bu. Misalnya tadi menghitung data Bu. Jadi kita bisa ini Bu dengan mudah gitu. Baik ya benar sekali ya. Tapi Bu tegaskan sekali lagi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa memahami itu fungsi sum, average untuk perhitungan nilai rata-rata Izin ya. melapor Bu. Izin Bu. Tadi Aris ke belakang itu merokok Bu. Di samping. Nanti kita panggil guru BP untuk memanggil ya. Enggak, Oke, Bu. baiklah. Terima kasih atas rangkumannya, atas kesimpulan pelajaran hari ini. Menyenangkan tidak pelajaran hari ini? Senang sekali Bu. Ayo kita ketemu minggu depan Bu. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa untuk berlatih lagi di rumah untuk pelajarannya. Dan jangan sekali lagi Bu, ingatkan jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD-nya. Tetap berlatih. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari berdoa dulu dipimpin oleh Saya Bu, perempuan saya ya. Bu, saya Bu. Saya dong Bu. Yang perempuan Main saja. serobot wae. Coba Ibu Rizka. Aduh, Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, berdoa ya Bu? Berdoa. Oke, mari teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sampai bertemu Terima kasih minggu Bu. depan. Terima kasih. Selamat. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Lucia atas penampilannya, sangat membuat kelas sangat hidup sekali ya, sangat aktif siswanya. Iya. Tapi ini siswanya kayak siswa TK apa tadi? Jadi gimana Pak Amin? Saya kembalikan ke Pak Amin sebagai nilai. Ada yang bisa memberi komen dulu? Ada yang coba memberi komen penampilan Bu Lucy? Mungkin itu Pak, untuk saya kan juga ada pembelajaran informatika terkait Excel. Jadi untuk pembelajaran di kelas bagusnya sih siswa jangan dibiasakan untuk menggunakan sistem drag atau tarik Pak. Kalau di saya biasanya saya semua gunakan serba manual dulu. Jadi setelah siswa paham secara secara konsepnya bahwa kolom data pertama di kolom ini, data terakhir di kolom ini, dan penggunanya seperti ini. Jadi sampai siswa paham, baru nanti sesudah mereka benar-benar paham, baru diajarkan untuk proses selanjutnya, untuk proses drag, untuk mempermudah mereka menarik atau menyelesaikan data gitu Pak. Mungkin itu.
mungkin dalam proses Oke. pembiasaan ke siswanya, Pak. Ya, itu terkait langsung dengan materinya ya, Iya. teknis penyampaian materinya. Siapa lagi ada yang mau menambahkan? Saya Pak, saya mau bertanya ke Bu Lucy. Tadi model pembelajaran yang dipakai tadi apa ya Bu ya? Problem, Pak. Karena kan tadi saya kasih masalah juga dulu toh, buat soal dulu, baru saya suruh anak-anak ngerjakan masalah. Kan kalau problem kan masalah dulu, mencari masalah tuh, baru nanti kita kasih ke anak-anak. Problem based learning. Siapa lagi satu orang? Saya, Pak. Oke, silakan Pak Imam. Izin Bu Lucia, untuk tadi pembelajaran Microsoft Excel-nya langsung ke rumus atau ke penjelasan dulu bahwa si Microsoft Excel itu kan berbayar gitu ya. Kalau nggak diarahkan ke yang gratis dulu atau gimana gitu. Mungkin itu sih. Oh, kalau untuk maaf Pak, kalau di lab Pak, kita kan masih menggunakan Microsoft Office yang standar ya. Itu yang tidak berbayar itu Pak. Jadi kalau belum, kalau HP kita juga agak terbatas sih karena nggak semua yang punya HP, jadi saya tidak mengarahkan ke pakai HP. Kita menggunakannya komputer. Yang sudah diinstal di lab, Bu ya? Iya, kita punya lab masing-masing Pak. Oh ya, ya Bu. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas komentarnya. Ya, secara umum Ibu Lucy sudah tampil sangat bagus dari pembukaan sampai ke penutup ya. Proses pembelajarannya sudah sangat interaktif antara guru dan siswanya ya. Kemudian untuk memotivasi di bagian awal itu sebenarnya tidak perlu kita menggunakan kata-kata motivasi sebenarnya ya. Bisa juga lebih bagus kasih motivasi yang sesuai dengan pelajaran kita. Ya, misalnya motivasi bahwa pelajaran Excel ini sangat dibutuhkan ya, karena kita bisa menghitung, hanya masukkan data-datanya sudah langsung keluar hasilnya. Jadi pasti anak-anak kita akan termotivasi karena dia akan tahu fungsi daripada ilmu yang kita akan bawakan, ya kan, kita ajarkannya. Karena salah satu prinsip belajar adalah kalau kita mengetahui manfaat daripada ilmu yang kita akan pelajari, ya. Baik, Bapak. Oke, kemudian kelengkapan materinya yang terkait yang ini saya kira sudah bagus juga, ya, sudah pasti sudah menggunakan juga TPEC, ya. Kemudian ya sudah mengembangkan interaksi juga, sudah bisa mengelola kelas juga dengan menegur beberapa siswa, ya. Kemudian sudah menggunakan teknik pembelajaran pasti ya, pasti. Kemudian ya sudah ada unsur-unsur hots-nya juga, ya. Kemudian sudah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Terbukti setelah ditanya siswanya apakah ini menyenangkan, semua menjawab senang, ya. Kemudian biasanya terakhir itu juga kita sampaikan setelah kita menyimpulkan, kita biasanya sampaikan juga bahwa untuk minggu ini kita belajar salah satu aplikasi dari Office, dan minggu depan kita akan mempelajari aplikasi lainnya, misalnya Microsoft Word ya. Jadi biasa siswa itu di rumah dia baca-baca memang, oh ini yang kita akan pelajari minggu depan. Ya. Iya Oke, Pak, lupa secara semua umum, Pak. secara umum sudah bagus Ibu Lucia. Ibu sudah menggunakan waktu mulai dari jam 10 sampai jam 10.30, berarti 30 menit. Ini nanti Ibu Lucia ambil recordnya nih ya. Baik Pak. Silakan diedit, silakan ditambah-tambah deskripsi ya untuk melengkapi untuk diupload. Oke, makasih Bu Lucy ya. Masih bisa ada orang ini Pak Aris. Maaf juga Pak, tadi masih ada juga sintaksnya saya masih lupa Pak. Ya biasa itu. Yang penting dalam pembelajaran kalau kita ada salah sedikit jangan kita gugup, jangan jalan biasa, cari sambil mencari solusinya ya, begitu saja. Sudah bagus caranya tadi itu Bu ya. Kalau kita ada salah PowerPoint, salah apa ya. Dimanapun, kadang-kadang jangankan di depan siswa, kadang-kadang kita tiba-tiba ditugaskan untuk menatar guru-guru misalnya, ya. Tiba-tiba saja dipanggil, ya tetap kita tenang ya. Karena kita kembalikan kepada diri kita, ya. Seandainya saya jadi peserta dan
instruktur di depan membuat kesalahan, maka saya tidak akan langsung menjudge, itu pasti akan kembali ke diri kita begitu ya. Jadi Terima tidak usah kasih, terlalu ya gugup kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Oke, makasih banyak Bu Lucy. Terima kasih Ya. Pak, terima kasih masukan. Iya, sama-sama Bu.